Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. 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 Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Siapa yang merindukan lawatan Tuhan di pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Mari pada hari ini sebelum kita mulai ibadah kita mengarahkan hati kita mengarahkan pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini hati kita yang rindu, biarlah kiranya Tuhan yang mengisi, Roh Kudus yang mampu mengisi hati kita yang rindu akan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Kami membawa hidup kami, membawa tubuh kami, jiwa kami, roh kami Tuhan, untuk mendekat kepadamu Tuhan. Biarlah kesetiaan kami ini Tuhan terus kami boleh bawa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami umat-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu ketika kami memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami Yesus. Hallelujah, darahnya meneduhkan.
Raja kami. Ya Tuhan. Kau adalah Tuhan kami. Biarlah mulut bibir kami terus meninggikan Engkau Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Kami percaya ketika kami menaikkan pujian kami, hati kami disukakan. Tuhan Yesus disukakan oleh pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia adalah gunung batu dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian Hatiku Percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita memiliki kuasa yang hebat karena Dia adalah Tuhan Yesus kita. Sungguh besar Kau Tuhanku. Masih kuat untuk berdiri ya? Amin.
Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita merenungi apakah kita sudah setia di hadapannya. Ketika begitu banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita, apakah sampai akhir kita mau setia kepadanya? Apakah kita mau terus mengikut Dia sampai akhir? Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sebentar, Saudari Novi akan berdoa. Ya Tuhan, sampai akhir hidup kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Sekalipun ada banyak gelombang badai hidup yang terjadi pada saat hari ini menerpa kehidupan kami Tuhan, tapi kami mau tetap setia kepada Yesus. Kami tetap mau mengiring Engkau Tuhan. Sekalipun berjerih lelah kami Tuhan, tapi kami yakin percaya kami akan mendapatkan mahkota kehidupan itu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau diberkati dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Isi ya Tuhan dalam hati kami, terutama Bapa, lembutkan setiap hati kami, pikiran kami, logika kami Tuhan, sehingga kami mau menerima akan kebenaran firman-Mu. Kami tidak memandang siapa yang menyampaikan, tapi itu adalah suara kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mampu kami terima dengan lembut. Ya Allah Roh Kudus, Engkau hadir di dalam hati kami, menolong kami. Berikan kedamaian di dalam hati kami ketika kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja Yesus yang berkata-kata pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Ya, minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar bagaimana Samuel sebagai seorang hakim, sebagai seorang nabi memberikan input, memberikan nasihat yang terbaik di mana seseorang memasuki hidup yang baru. Nah, kita tahu bahwa sesudah Samuel melantik dan mengurapi Saul sebagai raja, ya raja yang diminta oleh rakyat Israel, dan kemudian diangkat sebagai pemimpin yang baru. Di dalam pasal berikutnya Samuel memberikan nasihat yang terbaik kepada umat Tuhan yaitu Israel, dan juga tentu pagi hari ini untuk kita semuanya, supaya masing-masing kita yang mau menerima nasihat perkataan firman Tuhan, hidup itu semakin kuat, hidup itu semakin bertekun, bahkan memiliki kesetiaan. Kenapa demikian? Karena di masa-masa yang mendatang akan muncul masa yang akan semakin sulit. Ya, firman Tuhan sudah memberikan catatan seperti itu. Nah, berkaitan dengan masa yang sulit, maka akan banyak orang-orang yang mengalami kekecewaan, mengalami rasa yang tidak puas. Nah, Tuhan pernah memberikan satu perkataan nasihat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang pertama. Bapak Ibu perhatikan Yohanes 16 ayat 1, Tuhan Yesus pernah berkata, "Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku." Jadi ini adalah nasihat yang saya katakan nasihat yang paling baik, paling merasuk. Kenapa? Tuhan tahu
bahwa di masa-masa yang mendatang, masa sulit itu akan semakin membuat orang itu bisa kecewa. Nah, untuk itulah kita pagi hari ini akan bersama-sama belajar hidup dalam kesetiaan. Tema kita pagi hari ini adalah tetap setia meskipun disakiti. Ya, banyak dari kita ketika disakiti kita kehilangan kesetiaan. Ketika kita mungkin ditolak atau merasa bahwa orang Jawa bilang tidak diwongke, kita menjadi marah. Nah, kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dan juga Amsal 20 ayatnya yang ke-6 nanti akan dibacakan oleh Bapak Gunadi. 2 Timotius 2 ayat 13 dan Amsal 20 ayatnya yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat 13, beginilah firman Tuhan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amsal 20 ayat 6, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Iya. Bapak Ibu perhatikan bahwa 2 ayat ini yang pertama ditulis oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang dilayani oleh Timotius. Kemudian yang kedua dalam Amsal pasal 20 ayat 6 ini ditulis oleh Salomo. Nah, sekali lagi perkataan firman-Nya berkata, jika kita tidak setia, Dia, Yesus, tetap setia. Karena Yesus tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, Yesus sebagai kepala gereja, dia sering disakiti. Banyak murid-murid Tuhan, banyak pengikut-pengikut Tuhan tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan secara khusus di dalam hal kesetiaan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita hidup bersama seseorang yang mungkin kita cintai, atau katakanlah keluarga kita, lingkungan kita sudah baik, kita sudah memberikan korban yang terbaik, bahkan kita mungkin mengorbankan waktu, mengorbankan uang, mengorbankan segala sesuatunya untuk orang yang kita cintai. Tetapi kalau tiba-tiba orang yang kita cintai itu ternyata tidak setia, saudara bisa bayangkan betapa hati itu pasti menolak. Dan orang berkata, aku sakit hati dengan perilaku orang yang ada di sebelahku. Nah, saudara bisa bayangkan betapa kecewanya Tuhan, betapa sakitnya Tuhan karena apa? Melihat hidup anak-anaknya tidak menunjukkan kesetiaan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam 2 Timotius pasal 2 ini, hal kesetiaan itu berkaitan dengan ketekunan. Orang tekun akan menghasilkan kesetiaan. Jadi kalau seandainya kita tidak bertekun di dalam Tuhan, kesetiaan kita pun bisa luntur. Nah, Tuhan hari itu melihat melalui perkataan Rasul Paulus bahwa ada banyak sekali jemaat Tuhan menunjukkan hal-hal yang jauh dari setia. Ya, kalau Bapak Ibu nanti belajar dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua, di sini diceritakan bahwa masa sulit di mana hari itu Timotius hidup, di mana hari itu Rasul Paulus hidup, hari itu kekristenan sedang ditolak. Sehingga banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan mulai menghindar dari pertemuan-pertemuan. Sama hari-hari ini kita di masa yang sulit, di masa-masa ada COVID, pertemuan ibadah pun banyak yang menolak. Tetapi ingat perkataan Tuhan, Tuhan berkata meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kenapa Tuhan tetap setia? Karena firman ini menyatakan Tuhan tidak bisa menyangkal janjinya. Jadi meskipun dia melihat bahwa ini enggak baik, ini tidak menunjukkan satu sikap yang benar, tapi Tuhan tidak bisa menolak. Tuhan tidak bisa membuang kita sebagai orang-orang yang ada di bawah asuhannya. Sama Bapak Ibu yang mungkin hari ini sedang tidak melihat kesetiaan dari hidup anak-anakmu. Anakmu mungkin nakal, mungkin anak-anakmu tidak menunjukkan cinta kepada orang tua. Apakah engkau sebagai orang tua akan berkata, kita putus hubungan? Tidak. Kita dengan mencoba sabar, mencoba mengerti, mencoba memahami, untuk supaya apa? Kalau bisa mereka yang kita cintai ini balik.
kembali kepada kita untuk apa? Bersama-sama mengalami kemajuan. Nah, kemudian disambung di dalam perkataan Amsal pasal 20 ayat 6. Firman ini berkata, banyak orang menyebut diri baik hati. Jadi kalau Bapak Ibu saya beri pertanyaan, pilih baik hati atau milih kesetiaan? Umumnya orang lebih memilih baik hati. Kenapa? Karena hal baik hati itu sifatnya bisa instan. Jadi kalau hari ini saya mau baik kepada Bapak Ibu, instan, bisa. Bapak Ibu mau baik kepada saya, detik ini juga instan, bisa. Nah, Salomo sebagai seorang penulis mengatakan, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Kenapa Salomo berkata demikian? Karena Salomo melihat bahwa kesetiaan itu perlu diuji dengan proses waktu. Jadi perlu waktu yang panjang. Terutama nanti kalau masa-masa susah. Sama dalam rumah tangga juga begitu. Ada istri waktu hidup mewah, semuanya baik-baik, kelihatan setia. Tapi begitu nanti mungkin rumah tangga agak sedikit munting, mulai bikin masalah. Jadi kalau kita bicara tentang kesetiaan, kapan waktunya? Sepanjang hidup. Jadi selama kita hari ini masih hidup, belum sampai pada titik akhir, kesetiaan kita ini masih dipertanyakan. Contoh, ada dalam keluarga istri sakit, suaminya kawin lagi. Padahal mungkin sekian waktu, istri yang sakit 10 tahun, sabar. Tapi tahun ke-11, gak kuat. Istri yang sakit ditinggal, si pria kawin lagi. Nah, penulis mencoba memberikan perkataan kepada kita. Coba belajarlah setia. Kenapa? Karena hal setia itu nanti akan mendapatkan upah. Akan mendapatkan sesuatu perkenanan Tuhan. Nah, dalam Alkitab banyak disebutkan tentang orang-orang setia. Nah, pagi hari ini kita akan membahas dari kehidupan Samuel. Meskipun disakiti, meskipun ditolak, meskipun tidak dianggap, tetapi Samuel tetap setia. Kita melihat dalam Mazmur pasal 99 ayatnya yang ke-6. Pemazmur mengenang kehidupan Samuel karena pemazmur tahu betapa hebatnya orang ini. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur pasal 99 ayatnya yang ke-6. Kita perhatikan layar LCD. 2, 3. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya, mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Jadi Bapak Ibu perhatikan, pemazmur mencatat ada 3 nama. Orang-orang yang hebat. Musa setia kepada Tuhan. Kenapa? Dia berani meninggalkan kerajaannya. Harun sebagai saudaranya Musa, dia juga setia mengikut Musa kemanapun Musa pergi. Dan yang terakhir disebutkan, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Jadi kalau Bapak Ibu belajar dalam Alkitab, antara Musa, Harun, kemudian Samuel, itu kurun waktu perbedaan tahunnya itu panjang. Sekian ribu tahun. Tapi kenapa pemazmur sampai mengingat nama Samuel? Karena pemazmur melihat kehidupan Samuel dalam kitab Samuel ini hebat. Disakiti, ditolak, anak-anaknya dikata-katai, bahkan Samuel diberi perkataan sebagai orang tua tidak mampu untuk mendidik anaknya. Tapi Samuel tetap menunjukkan kesetiaannya, dan yang paling luar biasa daripada kehidupan Samuel, Samuel tetap berdoa.
Nah, ini yang menjadi sebuah pokok persoalan ketika saudara sedang disakiti, ketika saudara sedang dikecewakan, ketika saudara sedang dicerca. Masih bisa enggak kita mendoakan orang-orang yang sedang menyakiti atau mencerca kita? Ini PR. Banyak dari kita gagal. Tetapi Samuel dalam kitab Samuel pasal 12 menyebutkan satu hal yang paling utama. Dia tidak mau berdosa gara-gara tidak mau berdoa. Nah, kita akan bersama-sama belajar 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-25, dan kita akan baca 2 ayat saja, nanti akan dibacakan oleh Bapak Gunadi, ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Kita perhatikan bersama-sama 1 Samuel pasalnya yang ke-12. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Iya. Bapak Ibu perhatikan sekali lagi firman ini. Samuel berkata, mengenai aku, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antaramu. Jadi di sini kita bisa bersama-sama belajar, kalau Bapak Ibu sedang dikecewakan, Bapak Ibu pahit hati, Bapak Ibu jengkel kepada seseorang, kemudian Bapak Ibu tidak mau mendoakan orang itu, tanpa sadar Bapak Ibu sedang melakukan perbuatan dosa. Kita bicara dosa, paling yang diomongkan tentang 10 perkataan Tuhan melalui 10 perintah. Hal membunuh, hal berzinah, hal mencuri, hal menginginkan barang atau milik orang lain, itu menjadi standar dosa kita. Tetapi kalau Bapak Ibu ternyata perhatikan, tidak berdoa untuk orang yang sedang menyakiti diri kita. Bahkan mungkin kita mencoba mencelakai mereka dengan perkataan-perkataan kita. Tuhan berkata melalui Samuel, itu dosa besar. Nah, sekarang berapa banyak kita menyimpan dosa itu? Ya kadang-kadang kan ada orang yang berdoanya malah gini, Tuhan bunuh saja orang itu, serempet becak biar mati. Tuhan orang itu kok enggak dimati-matikan toh, padahal jahat nek sama aku. Saudara bisa bayangkan, begitu saudara mulai mengucap hal-hal seperti itu, kelihatannya ucapannya ini sepele. Ucapan itu hanya mencoba mengungkapkan karena kecewa, sakit hatinya kita. Tapi ternyata kita sedang melakukan perbuatan dosa. Makanya lihat, kadang-kadang ketika kita salah berdoa, kita salah mengucap, ada problem yang menjadi tambahan dalam hidup kita. Hidup kita tambah susah, mungkin ketambahan penyakit, ketambahan hal-hal yang kadang kita tidak paham. Kenapa seperti itu? Nah, Samuel dalam pasal yang ke-12 ini mencoba mengingatkan kepada kita, memberikan nasihat yang terbaik. Meskipun kau hari ini dikecewakan, meskipun hari ini engkau sedang marah, meskipun apapun yang sedang kamu alami dalam batin, coba belajarlah tetap setia. Nah, kita akan bersama-sama melihat bagaimana Samuel bisa menunjukkan satu sikap kesetiaan itu, meskipun dia disakiti, meskipun dia ditolak. Nah, hal yang pertama kita perhatikan dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Samuel tetap setia meskipun disakiti, ditunjukkan yang pertama dengan sikap tetap
menjaga ketulusan hatinya. Ya paling sulit, kita sedang disakiti, tetapi kita harus tetap melayani orang yang menyakiti kita. Wah itu berat. Ya secara khusus kita pelayan-pelayan Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah hamba yang tidak punya nilai. Kenapa? Ada banyak orang menyebut, alah cuma statusnya gitu kemelinti misalkan. Nah waktu kita sedang ditolak, ketika kita sedang tidak disukai, apakah kita mau berhenti? Begitu berhenti, dosa. Begitu tidak mau berdoa, dosa. Nah hari itu Samuel menjaga ketulusan hatinya. Kita perhatikan ayat 1-4. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat ke atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antaramu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menantang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapa yang telah kuperas? Siapa yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Hari itu sesudah Samuel mengurapi Saul sebagai seorang pemimpin, Samuel di masa tua sebelum dia berhenti menjadi seorang pemimpin, dia ungkapkan hatinya. Kenapa dia mengungkapkan hatinya? Karena dia tidak mau salah di hadapan Tuhan. Samuel hari itu mencoba mengatakan kepada sidang jemaat, mengatakan kepada umat Israel, ini loh tuduhan-tuduhan yang dahulu pernah kau lontarkan kepadaku, mana buktinya? Kira-kira begitu. Nah orang Israel ini cukup kejam, cukup sadis dalam dalam memberikan tuduhan-tuduhan. Di sini ada beberapa tuduhan yang ditulis dalam ayat 3 dikatakan, lembu siapa yang telah kuambil? Jadi hari itu Samuel sebagai seorang hamba Tuhan dituduh tukang ngeciak hal-hal yang berkaitan dengan korban. Kemudian dikatakan lagi, keledai siapa yang telah kuambil? Dianggap bahwa Samuel ini mata duitan. Siapa yang telah kuperas? Siapa yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Jadi Samuel ini juga dianggap sebagai seorang hakim yang kasar. Kemudian selanjutnya dikatakan, dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata. Jadi Samuel pun sebagai seorang hakim itu dituduh bahwa dia terima suap. Pertanyaan saya begini, kalau seandainya kita yang dituduh oleh orang lain seperti yang dituduhkan kepada Samuel, sedangkan posisi kita adalah sebagai seorang pelayan Tuhan. Pertanyaan saya, kira-kira saudara tetap mau berhubungan dengan orang yang bersangkutan enggak? Refleks kita pasti mengatakan, moh, saya enggak mau. Itu refleks. Itu sifat alamiah kita. Tetapi dalam surat Timotius dikatakan, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Seorang hamba Tuhan itu harus dengan sabar menuntun orang-orang yang mencoba berbuat kasar. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus,
sebagai orang-orang yang sudah hidup dalam Kristus, kita tuh diberi banyak rambu-rambu. Ini yang disebut apa? Pikul salib sangkal diri. Padahal manusia batiniah kita mengatakan enggak bisa ketemu dengan orang itu. Makanya seorang pelayan kalau dalam bahasa asli disebut dengan apa? Keset. Ya bukan keset dalam bahasa Jawa. Tetapi saya sempat berpikir, keset kok seperti kalau kita bahasa Jawa ya. Keset itu kan untuk diinjak-injak. Samuel menahan dirinya sedemikian rupa. Kenapa? Dia ingin berkenan di hadapan tuannya yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan Allah Elohim. Sama Bapak Ibu yang hari ini mungkin sedang diperlakukan dengan hal-hal seperti itu. Kalau engkau ingin berkenan, engkau ingin menjadi seorang yang dihargai oleh Tuhan, caranya bagaimana? Ya sudah, habis-habisan merendahkan hatimu, merendahkan dirimu. Kalau kita berontak, engkau bermasalah. Yang pernah saya sampaikan, saya tahun 2008 itu kena jantung. Kenapa kena jantung? Karena saya sebagai seorang hamba Tuhan tidak menunjukkan sikap yang benar. Saya hari itu kasar. Kalau ada orang yang nuduh saya, tak samperin. Saya mencoba klarifikasi, saya enggak lakukan itu. Tapi sifat hidup lama saya itu berontak. Sekali dua kali Tuhan biarkan. Tetapi lama-lama Tuhan merasa dipermalukan. Diberilah yang namanya penyakit. Saya jantungan. Kapan saya bisa sembuh? Waktu saya menyerah kepada Tuhan. Penyerahan saya cuma ngomong, Tuhan aku ini hambamu. Mulai hari ini aku nyerah. Terserah Tuhan saja. Sembuh. Dahulu saya beringas. Saudara bisa bayangkan kalau hamba Tuhan itu beringas. Saudara mungkin akan mengatakan, Pak saya kan bukan hamba Tuhan, saya bukan pendeta, saya bukan full time. Saya cuma jemaatnya Tuhan. Lah kalau jemaat Tuhan namanya apa? Ya hamba. Kita sebagai pengikut Tuhan itu hamba. Tuhan kita ya Tuhan Yesus itu. Jadi ketika kita sedang tidak menuruti porsi yang sesuai dengan keinginan hati Tuhan, mungkin engkau benar, tapi tindakanmu salah. Ada banyak orang seperti itu. Makanya lihat kadang-kadang kenapa Tuhan izinkan ada masalah dalam hidupmu, dalam batinmu, dalam tubuhmu, kenapa? Engkau berontak dengan yang namanya divine nature. Kita seringkali berontak. Sifat ilahi kita harusnya seperti Yesus harusnya. Tapi coba kalau sifat ilahi kita tiba-tiba berubah. Harusnya lembut yang muncul kasar. Harusnya lembut yang muncul kata-kata yang tidak baik. Mungkin kamu benar. Tapi di hadapan Tuhan kamu salah. Hari itu Samuel mencoba mengungkapkan hatinya, mana semua tuduhanmu? Dan akhirnya dijawab oleh umat Israel dalam ayat 4, jawab mereka. Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Nah sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa Samuel memperlakukan umat Israel itu dengan tetap terhormat? Loh padahal kalau dalam kesejajaran sebagai seorang nabi, Samuel itu termasuk sakti. Dia bisa melakukan banyak hal-hal yang
luar biasa. Tapi kenapa dia tetap merendahkan hati? Kita akan lihat dan baca Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Pak Gun bisa tolong bacakan Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Ini merupakan sebuah acuan untuk kita semuanya. Perhatikan baik-baik. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya dengan orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Iya, ini acuan ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, jadi enggak pilih-pilih, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau saudara ingin bertahan, saudara mau setia, saudara mau bertekun hidup di dalam Tuhan, tidak kecewa. Ingat yang terakhir ini, ada upah besar yang menanti. Saudara mungkin akan bertanya, Pak, caranya gimana? Wong aku lagi enggak kuat kok. Ini Tuhan sudah berbicara dalam ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Saya beri contoh. Saya hari ini sebagai pendeta. Saya di gereja pemimpin. Itu betul. Tapi saya punya Tuhan. Siapa Tuhan saya? Tuhan saya adalah orang-orang yang saya layani. Bapak Ibu itu Tuhan saya. Makanya kenapa status saya disebut hamba Tuhan. Kenapa seorang gembala, kenapa seorang pelayan Tuhan itu kalau dalam simbol tangan, itu simbolnya adalah jari manis. Bukan jempol, bukan telunjuk, bukan jari tengah, bukan kelingking. Karena Bapak Ibu perhatikan, kalau jari manis sebagai simbol pelayan Tuhan, bisanya cuma mantuk-mantuk. Coba angkat kelingking jari manismu, coba diangkat. Diangkat, coba saudara gerakan, kanan kiri bisa enggak? Enggak bisa, bisanya cuma gini tok loh. Tapi kalau telunjuk kan bisa nih muter-muter. Jempol bisa muter-muter, kelingking juga bisa muter-muter. Tengah bisa muter-muter. Tapi kalau namanya pelayan Tuhan, hamba Tuhan, apalagi gembala, isone cuma nggih. Meskipun hatinya berontak itu harus nggih. Saudara di sini bukan sebagai gembala dalam gereja, tapi ingat, saudara adalah gembala-gembala kecil. Saudara punya komsel, saudara punya rumah tangga, saudara punya anak, saudara punya orang-orang yang perlu dipimpin. Saudara mau berontak? Ya boleh, tapi nanti urusannya dengan Tuhan. Kenapa Yesus demikian taat? Kenapa Yesus demikian setia? Kenapa Yesus demikian tunduk meskipun dia dicerca, meskipun dia dihina? Dia gembala agung kita. Ayat ini sekali lagi mengatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia. Jelas Rasul Paulus mengatakan yang di dunia. Dengan takut dan gentar. Dan yang khusus dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi yang kelihatan ini perlu kita apa? Kita taati. Meskipun mungkin kita sedang tidak setuju. Sama, saya seringkali berkata, saya punya aturan dari gereja pusat. Kalau ditanya Pak Arief setuju dengan aturan itu? Saya jawab enggak setuju.
Saya punya keinginan. Tapi kalau gereja pusat sudah berkata A, ya saya harus tunduk. Mau berontak? Boleh. Kamu keluar, kira-kira kan begitu. Sama di dalam Kristus ketika kita berontak dengan apa yang Tuhan inginkan, kamu bisa keluar dari jalur. Tujuanmu bukan lagi surga, tujuanmu nanti neraka, kira-kira begitu. Itu ayat 5, sekarang ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Jadi kalau kita hanya asal Bapak senang ini enggak cocok. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Samuel melakukan semuanya itu bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk dirinya kepada Tuhan. Tuhan, ini loh aku sudah mau nurut. Tuhan pernah memberikan pesan kepada Samuel, Samuel, kamu jangan geram. Yang ditolak bukan kamu, tetapi aku, Tuhan berkata begitu. Makanya Bapak Ibu perlu sadari bahwa ketika ada penolakan-penolakan, saudara bukan yang ditolak. Tetapi hal-hal yang baik yang Tuhan sedang ungkapkan dalam dirimu itu yang ditolak oleh manusia-manusia itu. Dan percaya nanti Tuhan akan menjadi pembelamu. Ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin supaya engkau tetap bisa setia, udah pikirkan aja yang ayat 7 dan ayat 8. Meskipun kamu sudah enggak suka. Kita bisa ngomong kepada diri kita sendiri, aku sedang melayani Tuhan. Oh suamiku begini begitu, enggak apa-apa, aku sedang melayani Tuhan. Oh istriku begini begitu, lakukan aja dengan ngomong, aku sedang melayani Tuhan. Hidupmu pasti aman. Tapi kalau kita mengatakan, oh Raiso, tidak bisa. Ketika hatimu mengatakan tidak bisa, batinmu terkontaminasi. Waktu batinmu terkontaminasi, apa yang muncul? Wajahmu tidak sedap dipandang. Waktu wajah itu sedang tidak dipandang, firman Tuhan berkata, kenapa wajahmu bermuram durja? Apakah engkau tidak bisa menunjukkan sesuatu yang baik di hadapanku? Berhati-hatilah karena iblis sedang mengintip. Tuhan pernah berkata itu kepada siapa? Kepada Kain. Jadi waktu kita merengut, waktu kita sedang menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dengan orang lain, Tuhan berkata hati-hati loh, iblis lagi ngintip. Untuk apa? Menghabisi dirimu. Makanya Tuhan berkatanya apa? Berdoalah dan mengucap syukurlah senantiasa. Katakan amin. Itu kuncinya. Jadi waktu kita ini sudah mulai wajah enggak enak, ketemu orang bermusuhan, yang rugi siapa? Ya diri kita sendiri. Samuel tidak mau lakukan itu semua. Samuel menunjukkan sikap, Tuhan aku tetap tulus, aku tetap mau setia. Dan yang kedua, sikap Samuel dalam menunjukkan kesetiaannya. Yang kedua, Samuel tetap memberitakan kebenaran Allah. Kita lihat dalam ayat 7 sampai 12. Nanti Pak Gun tolong bacakan. Ayat 7 sampai 12 dari 1 Samuel 12. Maka sebab itu, berdirilah supaya kamu bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini.
Tetapi mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan Ia menyerahkan mereka di dalam tangan Sisera, panglima tentara Haskor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab, yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Nah, saudara perhatikan, Samuel di tengah-tengah rasa tertolak, di tengah-tengah rasa disakiti, ketika dia sudah mencoba menceritakan, ini loh, aku sebagai pelayan Tuhan itu bersih. Apakah sudah itu Samuel berhenti? Tidak. Dia kembali mengingatkan akan umat Israel tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca kembali di rumah dalam ayat 7 sampai dengan ayat 12, Samuel mengingatkan bahwa perilaku, tindakan-tindakan umat Israel kepada banyak nabi dan kepada Tuhan itu seperti apa. Nah, Samuel sebagai seorang nabi, dia tidak melalaikan perannya sebagai hamba Tuhan. Dia tidak lalaikan itu. Dia dengan giat, dia dengan kesungguhan hatinya. Apa yang dia ingat? Yang dia ingat cuma satu, Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada Samuel untuk menitipkan Israel untuk dipimpin. Makanya Samuel bertanggung jawab penuh. Tanggung jawab yang Samuel lakukan di hadapan Tuhan apa? Terus mengingatkan. Ini loh berita kebenaran salib. Ini loh yang pernah kamu lakukan. Ini loh yang pernah kamu langgar. Makanya Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 10, mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya kami telah berdosa. Sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh-musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Jadi meskipun Samuel disakiti, Samuel tetap mengingatkan, ini loh kunci supaya kamu bisa mengalami kembali berkat-berkat serta pemulihan. Samuel melakukan itu semua kenapa? Karena sekali lagi firman Tuhan dalam kitab Wahyu mengatakan kalau kamu tetap setia, kamu nanti akan menerima yang namanya mahkota kehidupan. Tadi itulah pujiannya. Ku tetap setia untuk melayanimu. Jadi kalau kita setia, upahnya apa sih? Kalau sebagai gembala, upahnya adalah mahkota kebenaran. Tapi kalau kita setia di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, upahnya adalah mahkota kehidupan. Jadi waktu nanti kita dipanggil pulang, Tuhan memberikan satu mahkota bagi orang-orang yang setia. Dipakaikan oleh Tuhannya. Kamu ku beri mahkota kehidupan. Yesus menunjukkan satu sikap setia itu total. Kita akan lihat sebentar dalam Filipi pasal 2. Tolong ditampilkan ayatnya, Filipi pasal 2. Ayat yang ke-8 dan ayat 9. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati.
bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ya, ayat ini saya katakan luar biasa. Allah sangat, sudah ditinggikan masih pakai kata sangat. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi orang kalau setia, orang taat di hadapan Tuhan itu nanti namanya diangkat. Dan ada akibat efek samping yang lebih dahsyat. Ayat 10 coba. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah ulang, mulai dari ayat 8, 9, ayat 10. Seorang yang taat, seorang yang setia, Tuhan beri upah dengan nama yang baik. Orang kalau punya nama yang baik, setiap orang yang mendengar, mereka itu akan memberikan hormat. Tapi coba kalau seseorang tidak setia, misalkan ini contoh, suami pernah nyeleweng, apakah si istri bisa memberikan rasa hormat? Pasti susah. Tapi coba seorang suami yang setia, mungkin gak punya duit, mungkin materinya kurang, tapi setia, istrinya pasti akan hormat. Sama di dalam nama Yesus, ketika Tuhan menunjukkan sebuah kesetiaan, dia tunjukkan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Ayat 9 tadi mengatakan dengan sangat jelas, maka Allah memberikan nama di atas segala nama. Namanya sangat ditinggikan. Nih, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Samuel rupanya mengambil satu jalan untuk tetap pikul salib, untuk tetap sangkal diri, untuk tetap menunjukkan satu sikap benar dengan pemberitaan firman yang mungkin bagi sebagian orang itu ditolak. Tetapi Samuel tidak mau menunjukkan satu sikap yang salah. Yang Samuel lakukan adalah dia melakukan pekerjaannya. Jadi kalau kita ini sudah melakukan apa yang harus kita lakukan, berikutnya itu urusannya Tuhan. Tapi lihat, kadang-kadang kita tidak mau melakukan itu, kenapa? Karena kita berpikir, alah orang gelem ngrungokke. Dulu saya punya prinsip seperti itu. Saya dulu agak jengkel kalau ada orang yang tidak mau mendengarkan. Dulu. Tapi semakin saya jengkel, saya nggak menghasilkan sesuatu. Saya mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri aku hikmat. Sebenarnya apa yang harus saya lakukan? Ketika saya berdoa, saya mendapatkan perkataan hikmat. Sampaikan saja. Makanya lihat, kadang-kadang kalau ada orang-orang tertentu ya berhadapan dengan Pak Bekti, datang minta nasihat, Om Bekti cuma ngomong begini, doa. Sama dahulu saya kalau minta nasihat dengan Om Bekti jawabannya doa. Hati saya ini nolak, Om saya ini butuh nasihat bukan butuh doa. Tapi setiap kali coba kamu doa. Nah dalam satu peristiwa, saya mengerti makna doa yang sebenarnya. Di situ saya memperoleh jawaban, saya baru sadar, oh pantas saja selama ini Om Bekti selalu mengatakan doa. Kenapa? Doa itu adalah sebagian dari apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita maksa orang lain nggak bisa. Saudara tidak bisa saya paksa. Tapi melalui doa,
atmosfer itu berubah. Makanya lihat kalau saudara berbenturan dengan orang-orang yang sedang mengecewakan, sedang menyakiti, saudara mencoba ngomong baik-baik, mbok janganlah kamu begini, enggak bisa. Samuel meminta kepada Israel supaya mereka tidak menghujat, apakah bisa? Tidak. Yang Samuel lakukan adalah tetap melakukan apa yang harus bisa dikerjakan. Termasuk yang kedua tadi, dia tetap melakukan pemberitaan firman. Dia tetap ceritakan tentang keajaiban Yesus. Dia tetap ceritakan bagaimana kedahsyatan Allah. Dia tetap ceritakan, lihat meskipun engkau tidak setia kepada Tuhan, Tuhanmu tetap setia. Itu yang menjadikan apa Samuel itu berharga di mata Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian hal yang terakhir, Samuel menunjukkan dengan tetap berdoa untuk mereka. Yang tadi saya bacakan ayat 23 dan ayat 24. Sekali lagi saya akan bacakan. Mengenai aku, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antaramu. Samuel yang terakhir mengambil satu bagian yang paling penting. Dia tetap berdoa untuk umat yang menyakiti. Kenapa dia tetap berdoa? Di sini saya tuliskan, Samuel sangat memahami esensi doa. Samuel sangat memahami kekuatan doa. Sehingga Samuel tetap berdoa untuk mereka yang menyakiti, dan akhirnya berkata dalam ayat yang ke-23 tadi, aku enggak mau berdosa untuk kamu, gara-gara aku berhenti berdoa. Saudara mungkin akan tanya, Pak, esensi doa itu seperti apa sih? Kalau saudara belajar tentang doa Bapa kami, Yesus yang berdoa di Taman Getsemani, esensi doa yang pertama adalah mengakui kebesarannya Allah. Jadi waktu kita sedang berdoa, saudara itu tanpa sadar sedang ngomong, Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar. Tuhan, Engkau adalah Allah yang dahsyat. Itu esensi doa. Makanya lihat ketika Yesus sedang ditolak. Ketika Yesus mau ditangkap, dia langsung minta kepada para murid, yuk berdoa dengan aku barang sejenak. Sebentar saja. Di Taman Getsemani itulah di tengah malam Tuhan itu berdoa. Untuk apa dia berdoa? Tadi untuk menyatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah Bapakku yang besar. Kenapa banyak orang kok tidak mau berdoa? Karena banyak orang menganggap bahwa Allah itu jauh, Allah itu tidak punya kekuatan dahsyat. Dengan disertai argumen dengan perkataan apa? Buktinya hidupku masalah. Argumen kita kenapa kita tidak mau berdoa karena apa? Hidup penuh masalah. Padahal dengan masalah Tuhan sedang ingin mencoba mengatakan, ayo dekat sama aku. Saya kemarin membaca sebuah ilustrasi. Ilustrasinya ini ada orang tua berkata kepada anaknya, Nak, kamu lihat yang di atas itu apa, Nak? Anaknya menjawab, pesawat terbang. Kecil apa besar, Nak? Kecil ya. Dah selesai, orang tua ini membawa anaknya pergi ke bandara. Di luar bandara dia bisa melihat banyak pesawat. Si ayah ini bertanya lagi kepada anaknya, Nak, pesawatnya itu besar atau kecil? Besar ya.
Kalau tadi yang di atas kecil. Si ayah langsung berkata, demikian juga kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka engkau akan bisa melihat kebesarannya. Tapi kalau engkau jauh dari Tuhan, engkau hanya melihat bahwa Allah itu cuma pribadi yang kecil. Kenapa kita banyak masalah? Karena apa? Kita sedang menjauhkan diri. Tapi coba kita mau mendekat kepada Tuhan melalui doa. Nanti saudara akan tahu betapa besarnya kuasa Tuhan. Makanya Samuel terus berdoa meskipun disakiti. Kemudian esensi yang kedua, doa itu akan menghasilkan yang namanya kekuatan baru. Yesus waktu dalam tingkat ketakutan yang amat sangat, dia bersujud di bawah kaki Tuhan, di bawah kaki Bapaknya. Dia cuma berseru, dia berkata, kehendakmu jadilah. Takutnya hebat. Tapi waktu dia berkata, kehendakmu jadilah, kekuatan baru itu muncul. Sama saudara yang gemar berdoa, masalahnya sama. Tapi hatimu akan tegar. Hatimu tidak lagi takut. Samuel mengandalkan penuh itu semuanya kepada Bapaknya di surga. Kemudian esensi yang ketiga, orang berdoa itu adalah menyerahkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Jadi engkau punya harapan apa? Engkau berpengharapan bahwa orang-orang yang menyakiti engkau itu bisa diubah oleh Tuhan. Engkau tinggal ngomong, Tuhan ubah hatinya. Tuhan jamah supaya dia tidak seperti itu. Dan saya berkata seperti ini bukan teori. Ada orang yang sangat benci kepada saya 13 tahun. Bencinya ampun-ampun, ngelihat saya kayak ngelihat setan. Tapi saya terus bawa dalam doa. Terus saya sebut namanya. Saya cuma berkata kepada Tuhan, Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan tolong dia. Tuhan tolong dia. Tahun 2020 dia datang kepada saya, dia bertanya, Pak, kalau saya mau menyerahkan hidup pada Tuhan, boleh enggak? Saya jawab, bisa. Dibaptis 2 tahun yang lalu. Di situ saya bisa mengerti, doa itu dahsyat. Jadi apa pengharapanmu hari ini? Samuel berdoa kepada Tuhan, mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam batinnya. Akhirnya Samuel memperoleh jawaban, Tuhan singkapkan semuanya. Itu esensi yang ketiga. Dan esensi yang keempat, orang berdoa itu percaya bahwa Tuhan akan memberikan hasil yang pasti terbaik. Itu esensi yang keempat. Jadi waktu engkau berdoa, nanti Tuhan akan tunjukkan ini loh hasilnya pasti baik. Standarnya bukan standar kita, tetapi standarnya Tuhan. Saya kira-kira setahun yang lalu, tepatnya bulan April, ya mendekati Mei, saya ketemu seorang yang beragama seberang. Agama seberang ini tahu keberadaan saya sebagai pendeta hamba Tuhan berdasarkan dari temannya. Orang ini ketemu saya dan dia berkata, dari bincang-bincang, dia bertanya begini kepada saya, Pak Arif, saya punya persoalan, saya punya keluarga. Keluarga saya ini sudah bertahun-tahun itu hilang. Saya tanya, hilangnya di mana? Ya hilang dalam tanda kutip di Kalimantan. Loh memangnya nggak bisa dihubungi? Nggak bisa. Dia kalau mau pulang ke Jawa itu seperti orang bingung. Saya tanya, sudah berapa tahun?
Ya kalau enggak 4-5 tahun. Tidak ada beritanya. Kemudian saya bertanya kepada yang bersangkutan, Bu, Ibu percaya bahwa Yesus itu punya kuasa yang besar, percaya? Dia jawab, oh kalau dalam agama saya Isa itu hebat. Ibu tahu kehebatannya? Wah tahu. Nah saya nanti akan berdoa untuk ibu dan orang itu di dalam keyakinan saya. Saya di situ memberikan penginjilan, tidak terlalu banyak. Dan singkat cerita dia percaya. Dan mulai dari sekitar bulan Mei saya mulai berdoa untuk yang bersangkutan. Saya cuma mengatakan begini kepada yang bersangkutan. Ibu yakin bahwa suatu hari nanti dalam waktu yang tidak lama, orang ini pasti nanti balik. Orang ini berkata, mosok toh Pak? Ya nanti kita buktikan. Dan waktu saya pertama kali berdoa, atmosfer doanya tuh kira-kira untuk yang bersangkutan. Kalau saya sebut 2 nama, si ibu tadi dengan si pria, seperti suasana kayak orang masuk laut itu bulet. Rasanya berat. Saya berdoa kira-kira hampir mendekati 4 bulan, atmosfer yang bulet itu tiba-tiba mulai agak enteng. Kemudian mulai saya berdoa itu seperti biasa. Terus saya bawa doa setiap hari. Pagi, malam saya bawa dalam doa. Dan ajaib, sebulan yang lalu si wanita ini berkata, Pak, orangnya menghubungi saya. Lah terus aneh, dia malah kepengen ketemu saya. Saya bilang puji Tuhan. Dah enggak ada kabar. Seminggu yang lalu tiba-tiba pria ini muncul. Dan si wanita ini berkata kepada saya, Pak, ternyata doa dalam nama Isa itu hebat ya. Saya bilang, itulah kekuatan doa. Kemarin hari Sabtu, Jumat, hari Jumat saya ketemu dengan yang bersangkutan. Ketika bertemu saya ajak dialog, kemudian saya bicara kepada pria ini, Pak, Bapak saya doakan mau enggak? Si wanita ini berkata kepada saya, Pak, apa mau didoakan? Saya bilang dicoba aja Bu, nanti saya ngomong. Ketika saya bicara, orang ini malah agak bingung begitu. Kemudian saya bertanya, Bapak mau ya saya doakan? Iya saya mau. Begitu saya tumpang tangani, orang ini bisa nangis. Selesai doa si wanita ini bilang, kok bisa ya? Aneh. Makanya mari kita bersama-sama, jangan lupa untuk berdoa. Ada amin? Doanya bukan doa cuma doa makan, bukan. Coba tulisannya tolong ditampilkan. Poin 3. Samuel sangat memahami esensi dan kekuatan doa sehingga dia tetap berdoa untuk mereka yang menyakiti dan berkata dalam ayat 23, dia tidak mau berdosa. Karena gara-gara berhenti berdoa. Di bawah saya tulisi, masih berdoakah Anda dengan benar? Kenapa saya tulis masih berdoakah Anda dengan benar? Karena banyak dari kita ini doanya kadang-kadang salah. Coba kita mulai berdoa dengan benar. Berkati orang-orang yang menyakiti hatimu. Jangan pernah lelah untuk berdoa. Terus doakan kepada Tuhan. Yakin doa itu juga akan memberkati hidupmu. Dan kita masing-masing pasti dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian dan kita sebentar akan menerima roti dan anggur perjamuan.
Kita akan menaikkan pujian Tuhan melihat hati. Ini hatiku menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memperhatikan setiap langkah hidup kami. Bahkan Engkau terus memperhatikan hati kami masing-masing. Dan pagi hari ini Tuhan, di hadapan-Mu sesudah kami bersama-sama mendengar suara kebenaran-Mu, kami mau belajar untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Seperti halnya Samuel, dia setia. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mungkin hari-hari ini kita sudah cukup lelah dengan semua persoalan. Engkau berseteru satu dengan yang lain. Engkau jengkel dengan perilaku-perilaku orang-orang yang hari ini sedang berseberangan dengan dirimu. Tetapi mari bersama-sama belajar dari kehidupan Samuel. Samuel tetap menunjukkan kesetiaan. Meskipun dia ditolak, meskipun dia disakiti, meskipun dia dituduh, meskipun dia dicerca, tetapi Samuel tetap menunjukkan satu sikap yang baik. Dia tidak memusuhi. Dia tetap mau menceritakan tentang kebenaran Allah. Dan secara khusus Samuel tidak pernah berhenti berdoa untuk mereka yang sedang menyakiti hidupnya. Mungkin hari ini engkau sedang berhenti berdoa untuk orang-orang yang sedang mengecewakanmu. Karena kemarahanmu engkau malas untuk mendoakan mereka. Tetapi hari ini Tuhan berkata kepada kita pribadi lepas pribadi, ampuni mereka, kuduskan hidup mereka. Dan pesan firman Tuhan, jangan kecewa dan menolak aku.
Mari bersama-sama tunjukkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, ini aku mau terus berdoa. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu. Ya Tuhan, terima kasih. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, isi hatiku. Tuhan, kau lihat, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami semuanya. Dan biarlah perkataan firman-Mu ini Engkau meteraikan kembali. Melalui sebentar kami akan menerima roti dan anggur perjamuan. Tuhan, pengudusan yang daripada-Mu membuat kami terus diingatkan. Dan melalui roti dan anggur perjamuan yang sebentar akan kami terima, itu yang akan meneguhkan dan memberikan kekuatan baru. Untuk itulah Tuhan, kami sebentar akan menerimanya. Kami pagi hari ini bersama-sama berdoa, menyerahkan akan seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengar perkataan firman-Mu, dan mereka yang akan memeteraikan dengan roti dan anggur perjamuan kudus yang akan kami terima. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan, untuk waktu dan anugerah yang Tuhan nyatakan. Untuk itulah Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sebentar akan melayani. Untuk Bapak Eko, Tuhan, untuk Bapak Ananto, untuk Bapak Yakobus, Engkau pakai mereka sebagai sarana saluran berkat atas seluruh sidang jemaat-Mu. Untuk itu Tuhan, kuduskan, sucikan hidup mereka. Kuduskan dengan kuasa darah-Mu yang menjadikan mereka berkenan. Tuhan, Engkau urapi dengan urapan baru, sehingga impartasi yang terbaik yang akan diterima oleh seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap menerimanya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.
Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari saya undang bersama-sama untuk bangkit berdiri. Di tangan kita masing-masing, kita sudah memegang roti dan anggur perjamuan kudus. Roti adalah lambang tubuh Kristus. Anggur adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib menjadikan kita berharga. Dan mari kita bersama-sama memegang dengan rasa hormat. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan terimalah perkataan firman-Nya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan marilah kita bersama-sama mengangkat cawan berkat yang sudah kita terima. Kita akan bersama-sama meminumnya dan terimalah perkataan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Yes. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu. Hatiku
ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kami percaya Tuhan, saat Engkau memberikan perkataan firman-Mu, itulah kekuatan yang mampu merubah hati kami. Kami tetap mau belajar setia. Kami tidak pernah lagi mau hidup dalam kekecewaan. Tetapi kami melihat akan kemuliaan pengagungan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami semua menerima mahkota kehidupan. Terima kasih, Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir dengan berkat sepenuh. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami kekurangan, Tuhan beri berkat kelimpahan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami sudah berdoa mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Saya mengundang untuk petugas kolektan untuk tampil ke depan. Kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik. Dan sebentar kita akan berdoa, nanti Ibu Ida akan berdoa untuk petugas kolektan dan juga kita semua yang akan memberikan korban syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami sudah menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mengembalikan berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan melalui keuangan kami. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan menjadi kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau juga memberkati imamat-Mu yang akan mengerjakannya. Tuhan memberkati dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan kembali berdoa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau adalah Allah kami yang perkasa, yang terus memberikan arahan, memberikan pengertian, supaya kami semua sampai pada kesudahan dan kami boleh mengalami hal-hal yang ajaib, menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Untuk itulah Tuhan, kami mempercayakan seluruh anak-anak-Mu yang mengalami sakit, untuk Bapak Hoking Hok, untuk Ibu Milka, untuk Bapak Ibu Suparwoto, untuk saudara kami Kevin, dan secara khusus Tuhan kami mengingat untuk Tante Yun Xiong, serta Fernando yang ada di Semarang, supaya Tuhan Kau yang memberikan jamahan atas mereka semuanya, dan mereka diberkati, diurapi, dipulihkan oleh Tuhan. Apapun yang menjadi sebab sakit penyakit itu Tuhan, kami percaya darah Yesus Tuhan yang mampu untuk mematahkan setiap kuk tipu muslihat iblis. Darah Yesus menebus, darah Yesus membebaskan, dan darah Yesus memberikan kekuatan baru. Terima kasih Bapa di surga, kami percayakan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Dan sekarang Tuhan, tiba saatnya kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin.